hari ini bukan, saya lebih fokuskan ke tugasnya karena tugasnya itu udah cukup apa cukup memakan waktu juga untuk mengerjakan itu. Dan kemarin saya usahakan beberapa tugas yang sudah kalian buat, judul-judul yang sudah kalian tentukan, itu saya udah ajukan ke LPPM ya. Eh, tapi nggak semuanya bisa lolos ke LPPM. Kalau yang udah lolos tahun ini, ya nanti diusahakan untuk diselesaikan sehingga nanti dapat portofolio kalian ketika kalian mau lulus atau kalian udah lulus ya nanti portofolionya terkait penelitian yang kalian buat bersama-sama berkelompok ya. Tapi kalau untuk kesempatan tahun ini belum bisa masuk ke LPPM, nah nanti tahun depan saya usahakan yang sudah kalian buat nanti saya bantu untuk biar masuk juga ya, dipublikasikan juga di LPPM gitu. Terkait tugas yang sudah saya berikan, apakah ada kendala kemarin? Saya ingin tahu dari masing-masing kelompok. Mbak Ruwaida kemarin kelompoknya berapa dibaginya di kelas ini? Berapa kelompok? Dibagi 5, Pak. Lima kelompok. Oh, saya ingin tahu masing-masing apa ini perwakilannya ada semua ya di Eh, Zoom ini. ada, Pak. Ini Kelompok. udah lengkap kok, Pak, kelasnya. Baik, coba saya mau sampling tanya dulu kesulitannya ya. Satu-satu bentar. Ini dari kelompoknya Mbak Ruwaida sendiri nih. Dalam apa judul yang sudah diambil ini kesulitannya apa Mbak? Ada masalah di mana kira-kira yang Mbak temui selama mengerjakan tugas yang sudah saya berikan? Um, Mungkin bisa Hmm, dibantu jawab sama teman saya Andi ya, Pak. Soalnya dia lebih lebih paham Oke, tentang webnya gitu, Pak. oke. Silakan Mas Andi mungkin bisa menanyakan langsung pada saya ya. Halo, mana Mas Andi? Halo, Andi mana? Mbak Ruwaida. Sebentar, Pak, saya hubungi. Oke, Pak, ini ada eh, ini. maaf Pak Bagaimana Mas sebelumnya. Andi Muhammad Sauki ya? Iya Pak. Ya, silakan Mas Andi. Sebenarnya dari kelompok kami sendiri masih banyak bingungnya sih Pak. Soalnya Hmm, kemarin eh, saya kira sendiri juga kalau misalnya ini tuh mau membuat sebuah website yang untuk UMKM gitu Pak. hmm, Dan Gip- kemarin juga belum terlalu sempat diskusi banyak Pak hmm, mengenai tugasnya karena masih hmm, pada menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Tapi kalau dari topik yang dipilih judul sendiri itu dari kita itu optimizing yang judul nomor 6 Pak, optimizing mobile first design, hmm, manajemen proyek dalam pengembangan website UMKM yang responsif menggunakan Bootstrap. hmm. Eh, saya agak bingung Pak, ini kalau yang di kisi-kisi abstrak ini tuh kita pilih salah satu atau gimana ya Pak? Ini terkait judul yang ini terkait kelompokmu ya tentang Iya, Bu. optimasi atau optimizing mobile first design ya. Jadi di penelitian ini bukan kamu jangan sampai kamu berpikir bahwa kalian kalian harus buat websitenya ya. Pertama satu, jangan dipikir kayak gitu. Tapi yang kalian fokuskan ke teorinya ya. Jadi gini contoh, kamu nyari referensi nih di jurnal-jurnal yang kamu cari di Scholar atau di ya, Scopus atau di berbagai macam jurnal lah kamu cari tahu. Kemudian kamu ambil yang dari penelitian mereka yang ada hubungan tentang optimizing desain si websitenya tersebut. Jadi teori tersebut kamu pakai untuk penelitianmu, hasil penelitianmu. Berdasarkan penelitian ini, berdasarkan ini kamu compile, kemudian kamu ambil kesimpulan bahwa yang terbaik itu kayak gini, kayak gitu. Nangkep nggak? Oh, berarti dari kita nyari dari berbagai jurnal kayak Iya, lebih yang paling eh, responsif eh, kayak yang terbaik code-nya lah. gitu menggunakan bootstrap yang Mm-mm. kayak gimana gitu Pak. Gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kamu harus buat kan mata kuliah apa pelajaran website aja belum sampai ke situ kemarin masih HTML. Ya masa saya suruh buat kayak gitu kan kasihan kalian nanti. Jadi fokus kalian tuh di teorinya aja ya. Jadi Mbak, kemarin saya udah forward ke Mbak Ruwaida ya kayaknya terkait jawabannya
pertanyaan atas Mbak Durwaiti ya kemarin ya. Ada tiga opsi yang kalian bisa ambil, yaitu perusahaan beneran tapi point of view-nya pengguna. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai kritik ya, atau masukan, atau penyempurnaan dari jurnal-jurnal yang ada kalian temukan di internet, ataupun kalau kalian nggak ngambil dari jurnal kan bisa kalian ngambil dari berita-berita atau tentang website yang di situ ada tentang eh, kemajuan teknologi, bahasa-bahasa pemrograman yang terkini, yang terbaik itu kayak gimana. Nah, itu kamu ambil buat referensi itu bisa. Sehingga dari referensi-referensi yang kamu dapat dari jurnal, dari berita, dari internet atau dari manapun, itu bisa kamu ambil kesimpulan bahwa yang terbaik optimizing tampilan website itu seperti ini gitu. Nah, kamu enggak? Iya Pak Nangkep Pak. Berarti Gitu. kita harus nyari UMKM-nya atau perusahaannya ini yang membuat websitenya menggunakan Bootstrap juga Pak. Apa gimana? Nah, gini aja. Kan kemarin saya sudah forward saya jawab ke ini ya, ke ke Mbak Ruwaida ya. Ada tiga opsi yang kita bisa ambil. Yang paling mudah, saya nggak mau kan mempersusah diri dengan harus izin macam-macam, itu jangan sampai. Jadi tiga opsi ini itu bisa diambil. Pertama yaitu point of view dari pengguna. Jadi umpamanya kamu mau nyampling tiga aja atau empat aja, atau kamu nyampling, yang penting ketika kamu sampling, yang kamu ambil sampling itu kamu ada dasarnya. Contoh ya, saya mau nyampling terkait eh, ini fokusnya di website-website marketplace. Contoh Tokopedia kan yang website teratasnya tiga, Tokopedia, terus Bukalapak, Lazada. Tiga itu karena saya nyamplingnya dasarnya dari website yang marketplace saja gitu. Itu bisa. Jadi jangan jangan dari dalam perusahaannya, tapi point of view-nya penggunanya. Atau opsi kedua yaitu perusahaan fiktif, tapi kamu temukan data-data yang bisa diteliti. Contoh ya, saya hanya meneliti fokus ke perusahaan-perusahaan yang jadi fokus ke ininya, sistemnya aja, sistem templatingnya, dan saya mengambil contohnya untuk perusahaan-perusahaan yang saya bisa ambil datanya aja di luar. Contoh gini, jadi jangan fokus ke perusahaannya, tapi fokus ke datanya aja yang dipakai, yang ada disediakan di luar gitu. Jadi perusahaan fiktif itu nggak apa-apa, tapi karena kalian fokusnya ke konsep konsep optimizing websitenya, jadi untuk data, untuk yang diambil untuk data penelitiannya itu tidak harus data yang benar-benar itu perusahaan nyata, tapi diambil dari data dari berita, umpamanya dari internet, tapi yang penting ada dasar ininya ya, dasar datanya. Contoh dari internet atau dari berita online atau dari website atau dari jurnal yang dia afiliasinya sama perusahaan-perusahaan yang ada gitu, itu bisa gitu. Jadi nggak harus perusahaan yang datanya ada. Jadi ada tiga opsi. Pertama, satu yaitu perusahaan yang beneran tapi kamu ngambil point of view pengguna, atau perusahaan fiktif yang itu dasarnya dari website atau jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu analisis penelitiannya dari penelitian orang lain, kamu analisis gitu terkait optimizing gitu. Kayak gitu. Ada tiga tiga opsi yang bisa kamu ambil gitu. Yang paling mudah kamu di mana gitu. Bingung nggak? Berarti setelah kita misalnya udah ngumpulin datanya, habis itu Hmm, kita analisis misalnya kekurangannya apa, terus kita memberikan ya, di akhir kita memberikan advice-nya ya Pak, baik dari apa gitu gitu. evaluasi yang metodologi penelitiannya ini. Gitu. Jadi ada tiga pilihan. Kamu mau ngambil sampel dulu. Contoh sampel perusahaan marketplace saja tiga yang terpopuler di Indonesia, tiga diambil, terus kamu review, kemudian kamu beri kesimpulan masukan ya. Itu bisa. Yang kedua, dari jurnal lain atau berita-berita lain ada membahas tentang website tersebut, atau jurnal lain membahas tentang website tersebut, kamu jadiin acuan buat ikutan bahas itu dari dasarnya jurnal yang sudah membahas itu bisa. Atau ketiga, dari jurnal yang ada, jurnal itu bahasnya optimasi website itu kayak gini yang bagus lah, kamu review jurnalnya tersebut, itu juga bisa. Ada tiga opsi itu. Nangkep nggak? Nah, Nangkep nangkep. maksudnya? Nah Mau gitu. nanya lagi Pak, berarti kita bisa Mm-mm. aja Pak sampling misalnya yang pertama saya mau melihat website dari Tokopedia, baru saya mau Mm-mm. ngebandingin dengan websitenya misalnya Shopee. Atau Mm-mm. saya mau membandingkan dengan e-commerce yang lainnya juga. Itu Mm. saya sampling di eh, apa laporan saya ini bisa, Pak. Bisa banget itu. Itu malah justru bagus. Jadi kalian tuh buatnya itu simple. Jadi nggak terlalu harus ada izin. Kan kalian dari sisi penggunanya, umpamanya nanti saya ajukan ke jurnal internasional, atau apabila saya ada
ini ya, nanti LPPM bisa lolos di LPPM, kemudian saya bisa ngajuin ke Scopus, itu lebih enak lagi kalau kayak gitu. Tapi kalau umpamanya nanti mentok di LPPM juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalian sudah punya portofolio. Itu Mas Andi. Oh, oke Pak. Ini Mm-mm. udah cukup mengerti sih Pak terkait Di itu. gambarannya ya. Nanti Ya. teman-teman lainnya kalau ada kesusahan di ini ya, bantu jelasin maksudnya di situ. Ya, Mas Andi Baik ya. Pak. Ha. Mungkin kelompok satu sudah apa ada lagi Mas Andi sampai saat ini? Berarti untuk minggu ini itu Mm-mm. tugasnya sampai update di pembuatan abstrak berarti ya Pak. Mm-mm. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau lanjut sampai akhir, kamu selesaiin sekalian juga nggak apa-apa. Kan bisa aja kamu selesaiin sekalian. Tapi kalau mau ikutin rundown saya ya berarti sampai abstrak gitu. Gitu ya Mas Andi ya. Oke Pak, terima kasih Hmm. Pak. Nanti tetap saya ini Mas. Jadi dari apa dari uploadan tugas kalian nanti tetap saya akan ini ya bantu untuk memperbaiki juga sehingga nanti kalau umpamanya saya mau publish atau ngasih ke LPPM atau mau saya publish ke jurnal-jurnal internasional itu bisa ini ya bisa lolos gitu. Nanti saya akan bantu dari. Yang penting kalian kerjakan yang sesuai ini ya sesuai yang terbaik yang bisa kalian lakukan kan kerjakan semaksimal mungkin kalau bingung tanya. Nah, nanti dari hasil itu nanti kan saya dapat nilai dari situ buat penilaian dari tugas-tugas saya ya. Nanti saya ajukan ke Bu Dina sambil hasil kerja kalian nanti saya usahakan untuk publikasi semuanya gitu. Bukan hanya salah satu kan. Ini kan kemarin LPM kan terbatas ya. Jadi semua yang saya ajukan nanti kalau yang nggak lolos ya udah nanti nanti saya perbaiki lagi untuk pengajuan yang berikutnya tahun depan mungkin. Yang penting kalian ada portofolionya lah. Gitu Mas Andi ya. Ya Pak, sudah mengerti Pak. Terima kasih Mm-mm. Pak. Cukup ya Mas Andi yang kelompok satu. Cukup Pak untuk dari kelompok satu. Oke, saya lanjut kelompok dua ini. Mau mewakili siapa yang ngomong nih? Mbak Aisyah atau Mas Haikal? Saya, Pak. Oh, Mbak Juara. Gimana, Mbak? Ada kesulitan apa? Jadi kan tema kita itu yang empat, Pak, yang empowering Hmm, web coba. accessibility, Heeh. yang apa aksesibilitas website pemerintah itu, Pak. Mm-mm, Kita pilihnya itu kemarin diskusi itu pilih UMKM travel gitu, Pak. mm-mm, Nah, berarti, nah di website, nah apa namanya travel ini itu tuh udah ada mm, website, Pak. Nah, berarti kita tuh yang opsi yang ketiga itu, Pak, berarti yang perusahaan beneran tapi point of view pengguna gitu ya, Pak. Jadi misalnya kita mm-mm, analisis dari website itu sendiri gitu. mm-mm, mm. Jadi nanti batasan masalahmu kan di perusahaan tersebut aja ya. Karena kan kamu udah nyebutin di situ perusahaan tersebut ya. Satu satu perusahaan kan tuh. Ya Iya enggak? benar, Nah, benar. jadi nanti itu lebih enak lagi karena apa range-nya nggak terlalu lebar dan fokus di situ. Kamu tinggal ngasih masukan aja terkait website yang dibuat dia biar biar optimizing itu kayak gimana gitu aja. Oh, untuk lebih sempurna lagi gitu ya, Kak. Kan tadi kan kamu fokusnya ke apa ini? Aksesibilitasnya kan? Iya Ya, benar. ya, itu cuma 3S itu. Apa dari point of view-nya dari kamu mau point of view-nya mau dari pengguna atau kamu punya link di dalam? Gimana, Pak? Kamu point of view-nya dari pengguna, pengguna ibaratnya kamu dari luar yang Oh ya melihat website dari tersebut. pengguna berarti. Oh ya udah, nggak dari yang di dalam. Berarti kan kalau di dalam Ah, kan kamu harus punya izin di situ. enggak dari pengguna sih, Pak. Oh ya udah, nggak apa. Oke, Nah, berarti, baik. nah judulnya itu kan, itu ntar kita ganti sesuai sama UMKM yang kita pilih atau memang udah biarin judul dari Bapak aja kayak gitu? Judulnya itu aja. Nanti di penjelasan di dalamnya kamu kasih batasan-batasannya aja. Gimana tuh maksudnya Jadi batasan-batasan? gini, eh, batasan masalahnya itu kamu di website ini gitu. Kamu sebutin di dalamnya aja. Gitu. Nangkap nggak? Kan, kan ini kan kita kan judulnya pemerintah, jadi maksudnya kita ganti Mm-mm. ke UMKM gitu apa gimana, Pak maksudnya? Oh ini, oh iya ya, kamu Iya, pemerintahan ya? Oh ini nah, ganti UMKM dong. iya. UMKM gitu aja. Maaf, maaf, saya salah nangkap. Saya kira ya apa ininya namanya harus ditempelin di situ. Ini ada kata-kata pemerintah ya. Ini Iya diganti benar. aja nanti website pemerintah. Jadi Diganti website UMKM gitu, Pak. UMKM dengan HTML Oke sih, semantik gitu. kayak gitu. Nanti UMKM-nya kamu batasan masalahnya di situ karena kamu hanya punya apa kita ngambilnya di situ aja. Oh, oke, Dan, oke, Pak. Siap, makasih ya, Pak. apa ada kesulitan lain terkait kelompokmu? Eh, Masalah lain apa data belum sampai situ ya? untuk saat ini sih baru segini aja, Pak, yang Mm. dibingung. Jadi review ya, jangan sampai bayangannya buat
yang aneh-aneh ya. Nanti ini kalian ngabisin waktu buat aneh-aneh tapi ini cuma laporannya cuma sampai review doang, kasihan nanti. Ya, udah paham ya berarti ya, Mbak Johara ya. Iya Pak, ntar kalau ada kesulitan lagi saya tanya ya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Johara. Selanjutnya dari kelompok 3 ya. Siapa yang akan mewakili kelompok 3? Yang mewakili siapa? Mbak Firza, oh, laki ya ini. Firza Raffi Arya Putra. Oh, oh, Bu Fitri. Fitri. Saya Pak, Oh iya, kelompok tiga. ya Pak, saya Pak Ramdan Tripawi. Oh iya. Gimana Mas? Ada kesulitan apa di Ini kelompokmu? kalau kelompok saya itu kan waktu kemarin itu milih temanya itu yang tentang Implementasi ya. optimizing user experience, manajemen proyek dan implementasi Tailwind CSS untuk Hmm, pengembangan UI yang website yang minimalis. minimal. Hmm, Nah kemarin sih saya sempat ini sih Pak, kayak nyari jurnal atau penelitian gitu tentang hmm, Tailwind CSS ini. Cuma emang sifat kesulitannya tuh paling kita kayak susah nyari sumber langsung gitu yang membahas si Tailwind CSS ini gitu Pak. hmm. Nah, gini Jadi, aja. Kalau kamu susah di jurnal, kan kan boleh dari internet ya. Dari apa review-review umpamanya website-website yang membahas tentang teknologi, tentang pemrograman itu juga boleh kok. Jadi nggak hmm, perlu dari jurnal, kamu bisa ngambil dari internet juga terkait apa optimalisasi, optimize itu ya, optimize ya tadi. Pakai pakai ya optimizing user experience. pakai Tailwind ya. Nah, Tailwind itu kan memang baru ya CSS-nya dia. Ah, Nah, itu mungkin pembahasan kalau yang bahasa Indonesia mungkin agak sedikit ya. Nanti kalau kamu pengen cari ya di Inggris ya, di luar. Di luar itu biasanya udah banyak untuk Tailwind ya. Nah, itu kamu ambil dari referensinya dari internet itu nggak apa-apa. Kan ini tahapan ini hanya tahapan untuk pelatihan kalian ya. Ketika nanti kalian udah ke skripsi, nanti buat bahan apa pilihan lah. Jadi nanti kalau ada gambar, oh nanti kalau aku skripsi itu mau ngambil ini aja. Kan aku udah pernah ngerjain barang-barang nih terkait artikel. Oh, nanti skripsinya dokumennya pakai ini aja. Ini untuk tahapan awal. Jadi saat ini jangan disusah-susahin dulu ya. Jadi kalian tuh belajar sebanyak-banyak mungkin bagaimana cara ngambil referensi, bagaimana cara membahas sesuatu masalah, menyelesaikannya, bagaimana memberikan saran kayak bagaimana kayak gitu. Jadi kalau kamu susah nyari di jurnalnya, kamu usaha dulu, tapi kamu tetap usaha dulu ya cari jurnal sebaik mungkin. Soalnya kan gini, kalau nanti ada jurnal yang bagus, maksudnya ada jurnal referensi jurnal yang jelas, itu kalau saya mau mengajukan ke, ke publikasi-publikasi yang internasional itu akan lebih mudah. Tapi kalau jurnalnya website ya otomatis yang penting publikasi doang. Kan saya ngusahain untuk yang lebih kan agak berat ya untuk publikasinya. hmm. Kayak gitu sih, Mas. Sebenarnya sih nggak masalah kalau dari dasarnya, dasar apa dari saya ya. Nggak apa-apa kamu mau nerapin kayak gitu. Jadi nanti kali kalau susah nyari jurnalnya, ambil dari referensi website yang kamu temukan aja terkait bahas itu. Oh gitu. Berarti bisa Eh, juga Pak, kalau misalnya ngambil referensi dari jurnal yang masih ngebahas lingkup dari optimizing user experience gitu ya. gimana gimana? Maaf, maaf. Gimana? Eh, Kalau ngambil referensi dari jurnal yang ngebahas tentang optimizing user experience gitu gimana Pak? Membahas jurnal, bahas Eh, jurnal. Jurnalnya yang ngebahas tentang optimisasi UX-nya itu dari webnya gitu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa. Kamu bahas aja tentang website. Jadi nanti batasan masalahnya di website itu aja. Oke, baik Nangkep Pak. nggak? Enggak Nangkep Pak. kan? Ya, nanti kalau bingung segera tanyakan ya. Saya takutnya nanti kamu bingung, kamu simpan sendiri. Pokoknya kalau bingung segera tanya ya. Jangan sampai Ya kamu Pak. simpan-simpan sendiri nanti kasihan aku kalian nanti dari dadakan waktunya terbuang gitu. Hanya gara-gara apa kalian simpan sendiri bingungnya gitu. Itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Udah Pak. aman? Aman ya? Aman. Aman, oke. Mungkin ada lagi? Enggak, cukup. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 Mbak Amalia Amanda Devi, Mbak Dina Komala, Halimah Adelia Citra Putri, Putri Divarasi, sama Mas Muhammad Nias Kamaluddin. Silakan nih, siapa yang mau mewakili? Siapa yang mau mewakili?
Mbak Amalia, apakah ada? Mbak Dina, Mbak Halimah, Mbak Putri, Mas Muhammad, Nias, adakah? Sepertinya sih belum ada sih Pak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa Oh ya, langsung ditanyakan langsung ke tapi Bapak. Soalnya tadi eh, udah eh, cukup menjelaskan. oke baik. Terima kasih ya Mas Nias ya. Nanti dikoordinir ya teman-temannya ya. Halo? Iya Pak, siapa? Nanti Eh, kalau ada pertanyaan nanti mungkin saya langsung pertanyain langsung ke Bapak ya Pak. ya nggak apa, nggak apa. Nanti gini aja kalau ada maunya Mbak Ruwaida apa kesusahan ya untuk mengkolek juga langsung aja ke saya juga nggak apa-apa. Oke, kalau kelompok 4 udah oke, kelompok 5 mungkin Mbak Elsinta Putri, Mbak Jasmine Syarifah, Mbak Jenny Surya Karnisya, Mas Leon, Mbak Santi Setriani. Di kelompok 5 apakah ada pertanyaan? Atau siapa yang mau mewakili kelompok 5? Halo Pak, Ya, gimana Mbak? ya Apakah ada kesusahan? iya sih Pak, saya kan ini kan Mm-mm, judul itu kan boosting web estetik, manajemen pengembangan dalam mm-mm. implementasi animasi CS untuk meningkatkan interaksi pengguna pada website pendidikan ya Pak. Ya. Saya tuh Terus, bingung Pak, ini tuh saya kan ini kan tentang desain ya, berarti saya kalau desain, pakai poin yang opsi perusahaan beneran tapi poin of view pengguna itu nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Kayak Yang, cuma yang, yang, tapi Mbak Elsinta Putri, kalau point of view-nya ngambil di situ, itu susah nggak? Kalau mudah ya apa? Yang penting kalau kamu apa sama tim itu nggak kesusahan. Jangan sampai kira-kira di apa di manajemen ya. Pokoknya dalam waktu sampai deadline tugas ini itu benar-benar kelar gitu. Jangan oh, sampai kamu kalau ngambil yang point of view yang terlalu berat nanti nggak kelar gitu. Yang oh, mudah aja bagi kamu. Ambilnya enaknya dari mana? Mau nge-review dari jurnal yang udah ada atau website yang udah ada atau ngambil opsi lain dari pembahasan terus kamu bahas gitu. oke, Gimana? Mm-mm. oke. Ya, nangkep ya di situ ya. Iya Pak. Ada kesusahan lain nggak? Belum sih, Pak. Jadi nanti kalau aku mau tanya mungkin bisa PC Pak Sabu. Ya, ya bisa lewat Mbak Ruwaida atau langsung ya. Gitu Oke, ya. makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Oh ya, terima kasih ya teman-teman. Ya udah kalau ini ada pertanyaan lain nggak? Pak, saya Pak mau nanya lagi Pak. Oh ya, silakan Mbak Juhara. Gimana Mbak Juhara? Ya, yang tadi itu Pak, Hmm, yang dari pemerintah ke UMKM. Nah, itu tuh hmm. mesti ngoding Pak itu. Enggak dong. Oh, Kan enggak. tadi ada 3 opsi ya. Opsi yang Ah, saya jelaskan tadi ya. Pertama, kita mau ngambil, kita batasin point of view-nya sebagai pengguna di website tersebut. Bisa dibatasin kayak gitu, yang opsi pertama. Opsi kedua, pembahasan di website orang lain. Maksudnya dibahas di website, maksudnya ada pembahasan, membahas website itu. bahas website tersebut. Terus kamu nambahin di situ atau memberi kesimpulan dari hal tersebut, itu bisa. Kemudian yang ketiga, dari jurnal yang ada, terus kamu review lagi. Itu bisa. Oke, berarti kalau misalkan setelah pembahasan ini mungkin kita diskusi dan pengen ganti UMKM itu boleh nggak Pak? Boleh, boleh banget, Boleh boleh juga. banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Nanti makasih ya kan Pak. Hmm. gini ya, yang penting dikomunikasikan ya Nah, perubahannya. Jadi saya juga akan tahu gitu. Terus nanti kalau ini kan saya sudah ajukan ya sebagian yang ke LPWM. Nanti umpamanya bisa lolos, ada yang sudah lolos itu nanti saya akan buatkan grup gitu sendiri biar nanti saya pandu. Soalnya kan kalau di LPPM sudah masuk LPPM itu kalian akan dipantau dipantau progresnya ya. Jadi nanti akan saya buatkan grup biar fokus. Kalau yang belum nanti tetap saya ini ya, tetap dibuat, nanti tetap saya usahakan untuk ajukan di tahun depan gitu. Barang-barang gitu. Itu ya Mbak Juara. oke siap Pak. Makasih ya Pak. Mm. Ya, ada lagi pertanyaan? Adakah? Cukup ya, Mbak Ruaida? Iya Pak, Hah? sepertinya udah nggak ada yang mau nanya Ah. lagi. Oh iya, ini sekarang saya sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan lagi ya. Jadi untuk
tahap awal ini sampai setelah UTS sampai pokoknya akhir akhir Oktober ini ya kalian fokus ke tugas itu terlebih dahulu. Nanti setelah itu, setelah saya selesai latsar, nanti kita kembali ke jadwal yang kemarin ya. Jadi sebentar ini kan fokus di situ dulu. Nanti kalau udah kembali, saya sudah setelah lasar, kita kembali ke jadwal yang kemarin yang udah ada. Kemudian nanti untuk pembahasan terkait praktek menggunakan apa HTML, CSS, kemudian pakai CMS, itu akan kita terapkan di setelah tugas ini ya. Jadi mungkin mendekati UAS nanti gitu. Itu ya teman-teman, Mbak Ruwaida. Baik, Pak. Hmm. Ada pertanyaan, Mbak? Cukup ya? Kalau cukup, sebelum kita tutup, ini dulu ya, dokumentasi dulu ya. Jadi awal dokumentasi yang ikut sampai akhir dokumentasi biar saya dapat ini ya, tahu siapa yang ngikutin aja. Ngikutin dari awal. Oke, silakan Oke, Mbak Ruwaida. baik, Pak. Hmm. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam ya, teman-teman. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, oke, terima kasih ya teman-teman ya. Apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih Pak. Ya, saya Makasih, izin Pak. diri. Ya, sama-sama.